Ketua DPRD Balikpapan Abdullah Esos memimpin jalannya pelantikan anggota pergantian antar waktu di sisa periode 2019-2024 dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pelantikan dilakukan dengan menggelar rapat paripurna istimewa di ruang paripurna Jumat 7 Mei 2021. Diketahui dilantiknya Suwanto ST menggantikan Riri Saswita Diano yang meninggal dunia beberapa waktu lalu. Jalannya pelantikan dilakukan dengan pembacaan sumpah yang dibacakan Abdullah, kemudian diikuti Suwanto dan dilanjutkan penandatanganan fakta integritas sekaligus membacakannya di hadapan para anggota DPRD lainnya dan tamu undangan. Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPRD Kota Balikpapan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan bersungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Dalam kesempatan tersebut, Abdullah menyampaikan terima kasih kepada keluarga almarhum Riri Saswita Diano atas pengabdian dan kontribusi yang telah diberikan almarhum dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Di samping itu, Abdullah menyampaikan atas nama DPRD Balikpapan meminta kepada anggota DPRD yang baru dilantik agar segera menyesuaikan diri dan mempelajari tata tertib DPRD dengan kode etiknya. Terkait dengan PAW pada hari ini karena Pak Riri Saswita Diano ya, dari PDI Perjuangan meninggal dunia, kemudian harus digantikan, harus diisi oleh kader PDI juga ya, nomor di bawahnya yang juga sudah mulai proses administrasi mulai dari pengusulan sampai kepada turunnya si gubernur selesai, dan karena kebutuhan daripada DPRD harus lengkap ya, maka kami cepat setelah selesai SK gubernur turun ya, kami lanjutkan dengan pelantikan yang bersangkutan yaitu pada hari ini. Mudah-mudahan setelah dilantik ya, beliau bisa bergabung di DPRD ya, menggantikan posisi Pak Riri Saswita Diano di Komisi 2 ya, dan insya Allah akan langsung masuk di Komisi 2 untuk menggantikan yang bersangkutan. Berarti nanti akan perubahan terhadap kepada AKD, Pak ya? Nggak ada, langsung menggantikan. Berarti posisinya tetap segitu aja. Jadi karena undang-undang membolehkan ya, mewajibkan berganti antar waktu adalah menggantikan posisi dari anggota yang digantikan. Yang mana hal tersebut merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan. Usai dilantik di hadapan awak media, Suwanto menuturkan jika dirinya masih membutuhkan adaptasi terlebih dahulu sebagai anggota DPRD. Dirinya akan berjuang untuk daerah pemilihan di Balikpapan Tengah, terutama pembangunan gedung sekolah, dan untuk kepolisian belum adanya polsek di wilayah tengah. Dan tentu ini menjadi tugas dirinya untuk memperjuangkan keinginan warga Banten. Reporter Nusa Utara TV melaporkan. Jadi ya, saya berharap dukungan dari teman-teman Dewan yang ada, kedepannya Balikpapan Tengah mempunyai satu sekolah SMP, dan juga dari pihak kepolisian dibantu untuk mengadakan polsek. Ya. Nah, hari ini sebenarnya bagi saya sih bagaimana setiap kelurahan di Balikpapan itu mempunyai data yang betul-betul akurat tentang kelurahannya masing-masing, sehingga dalam menjalankan pembangunan di lingkungan kelurahan sesuai dengan data yang ada. Hari ini bolehlah kita lihat bangun sana, bangun sini, tapi
ini tidak ada data yang akurat tentang yang ada di kelurahan. Iya, terbaik data itu data sosial, data pendidikan, data pembangunan yang diperlukan di kelurahan, data pasar, data ekonomi. Nah inilah yang kita butuhkan sebenarnya. Ada sinergitas antara anggota DPRD, pemerintahan di tingkat kelurahan, dan juga lembaga-lembaga yang ada di tingkat kelurahan seperti LPM. Nah ini yang kita butuhkan. Ada sehingga dalam membangun itu benar-benar sinergi. Misalkan kita ambil contoh di kelurahan Pelandasan, butuhnya apa sih? Bukan kita sedang bangun jalan, parit, tapi kita nggak tahu aslinya di kelurahan kita ini butuh apa. Nah ini yang saya kepingin ada membangun bagaimana caranya kita bisa saling bekerja sama di tingkatan kelurahan, RT, membangun data akurat tentang kelurahan. Ya, data akurat tentang kelurahan itu sangat penting sekali untuk bisa menjadikan Balikpapan pembangunannya tepat sasaran. Targetnya tahun depan, 3 tahun depan apa? Data presisi sampai dengan hari ini di tingkat kelurahan aja nggak sanggup. Jadi hari ini bagaimana kita harus bisa bekerja sama. Saya tidak akan berbicara target, minimal kita berbuat dulu. Jangka waktunya saya belum bisa tentukan, tapi dengan adanya kerjasama yang bersama, saya rasa data akurat itu akan cepat selesai. Prioritas apa sih? Itulah, data akurat dulu. Data akurat itu adalah yang sangat penting dibangun. Kenapa hari ini Balikpapan Tengah tidak ada polsek, tidak ada sekolah? Karena tidak ada data akuratnya. Dengan adanya tingkat SMP berapa orang, SD berapa orang. Balikpapan Tengah ada 35 SD. SMP ada 2. SMA-nya tidak ada. Nah, kalau kita membangun dengan data akurat ini yang sangat penting, sehingga apa? Itulah. Nah, saya juga baru di sini, mudah-mudahan saran-saran dari teman-teman yang sudah lama di sini dapat bisa membantu saya. Sinergi lah kita, bagaimana Balikpapan ke depannya bisa seperti kota-kota layak huni. Yang dikatakan layak huni itu adalah dengan data yang sangat lengkap, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih yang namanya data sosial butuhnya dikasih ini ternyata masih ada tumpang tindih. Tapi kalau data ini sudah lengkap, akurat ini sudah lengkap, saya yakin dan percaya RT pun akan mudah dalam membangun di tingkatannya.